semuanya, anggota yang komunitas Bali in Your Hands yang menonton IG Live kali ini. Selamat sore bersama saya Mira Suryo, salah satu inisiator Bali in Your Hands. Di mana kali ini juga nanti semoga Bali in Your Hands inisiator lainnya yaitu Rahmi dan Nidia akan bisa bergabung juga untuk menjadi host pada sore hari ini. Nah, ini udah ada narasumber kita, Syahrita Herlin. Dia adalah Business Director the Southeast Asia untuk GoFace. Hai Herlin, nah kita akan bincang-bincang dengan Herlin mengenai Digital Marketing 101 untuk UMKM. Nah, sebelumnya Om Swastiastu semuanya, dan acara ini juga terima kasih didukung oleh sponsor kami yaitu Hutton Wines dan Sangtu Suites and Villas. Oke, kita akan bincang-bincang tentang bagaimana sih peranan digital marketing itu untuk teman-teman pengusaha UMKM. Nah, sebentar lagi Herlin akan. Halo. Hai Herlin, apa kabar? Baik, thank you for having me, Bali in Your Hands Community, Mbak Mirna. Terima kasih Herlin, udah mau takbiran ya, masih bisa jadi narasumber di Bali in Your Hands. Mudah-mudahan sambil menemani teman-teman di sini yang puasa mungkin sambil ngabuburit ya, gitu. Iya, 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 iya. Puasa terakhir ya, puasa terakhir. Iya, pas terakhir, insya Allah. Nah, Lin, sebelumnya aku ceritain dulu ya latar belakang Oke, background dari Herlin. Jadi oke. Herlin ini walaupun sekarang menjadi Business Director Southeast Asia untuk GoFace, sebelumnya dia juga salah satu co-founder dari online media Muslimah ya, dan Ya, community juga Muslim. ya, gitu. Dan dia juga membantu di Eureka Women Webinar Series sebagai project Hmm. officer. Nah, jadi karena tadi ada muslimah.com gitu ya, eurekawomen.com, pesma.com nih, terus sekarang di GoFace. Herlin nih pasti paham banget nih tentang pentingnya peranan digital, terutama bagi bisnis ya saat ini. Nah, ini kan banyak nih Lin kalau di teman-teman Bali in Your Hands yang mungkin tadinya dia di apa kerjanya di bidang lain, tapi karena masa pandemi terus akhirnya beralih profesi jadi punya usaha UMKM gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya digital marketing itu, Lin? Mungkin Herlin bisa jelaskan gitu. Dan kenapa itu penting buat usaha-usaha UMKM gitu. Oke, jadi simpelnya digital marketing itu adalah proses pemasaran sama branding, tapi melalui media-media yang ada di sosial media gitu ya. Contohnya kayak blog, website, atau beberapa aplikasi yang kita bisa temukan di ini ya Google Play atau iOS Store gitu. Jadi digital marketing ini sebenarnya itu adalah proses marketing yang lebih apa ya, bisa cepet kena target gitu Mbak Mirna. Contohnya nih, misalkan kita nih pengusaha di Bali. Mm-mm. Kita mungkin sekitar Ubud nih biasanya usahanya targetnya untuk menjual orang-orang yang datang ke Ubud. Nah, dengan digital marketing ini kita bisa melebarkan sayap, nggak cuma di Ubud doang, mungkin sampai ke Kuta, mungkin bisa sampai ke Jakarta juga, mungkin barang-barangnya dipromosikan. Nah, itu adalah the power of digital marketing ini gitu. Oh, oke. Nah, Hmm. kalau untuk eh, supaya pengusaha UMKM itu bisa tadi Hmm. ya apa memasarkan produk-produknya lewat Hmm. platform digital tadi kan digital marketing itu sebenarnya harus aset digital apa sih yang dimiliki? Apakah cukup hanya dengan Instagram saja? Karena kebanyakan nih dari seller-seller Bali in Your Hands rata-rata tuh pada punya Instagram account, belum tentu punya website. Ada juga yang malah sama sekali nggak punya sosial media kayak Instagram, Facebook gitu ya, tapi mereka cuman punya WhatsApp gitu. Jadi selama ini mungkin berbisnis lewat ya itu sosial media juga sebenarnya kan, sosial media messenger gitu WhatsApp. Nah, sebenarnya apa sih harus punya WhatsApp, punya Instagram, punya Facebook, sampai seberapa jauh apa harus punya TikTok juga gitu kan? Itu apa? Oke, jadi sebenarnya
website itu sebenarnya kayak hukumnya apa ya, optional gitu Mbak. Website itu tuh cuman kayak sumber informasi kan sebenarnya ya. Jadi dibikin juga boleh, bagus lebih bagus karena kita masih punya portfolio, atau ya kalau memang belum bisa karena cost-nya mahal ya udah nggak apa-apa dikesampingkan. Tapi yang penting untuk melakukan digital marketing adalah trennya nih kalau di Indonesia sekarang orang pada main Instagram. Jadi kita Hmm. namanya bisnis harus punya namanya Instagram account tuh harus punya gitu ya. Yang kedua, Oke. ah, jadi itu sebagai apa ya, kayak sebagai showcase-nya kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita punya barang yang ingin diperlihatkan nih sama orang-orang, dipromosikan adalah dengan foto-foto yang ada di Instagram itu lebih efektif untuk kita gunakan gitu ya. Dan juga aplikasi WhatsApp. Nah, WhatsApp ini kan karena Hmm. banyak di orang Indonesia ya. Mungkin kalau di negara lain beda-beda ya. Ada yang di negara Taiwan lebih banyak menggunakan WeChat. Di negara WeChat Korea ya, WeChat. Nah, kalau di negara Korea lebih banyak pakai Kakao Talk. Kakao Talk Kalau ya. Kakao Talk di Jepang Line. Nah, di kita Indonesia adalah WhatsApp gitu ya. Nah, Ah. jadi karena kita targetnya misalkan UMKM ini kita masih orang Indonesia aja deh targetnya. Jadi kita harus punya tuh dua aplikasi itu yang sering digunakan oleh target market kita itu. Nah, WhatsApp itu cocok untuk kayak ini loh, customer service-nya kita gitu loh. Pasti kan customer nanya-nanya kan, suka nanya-nanya. Mbak ini harganya berapa? Mbak ini nanti pemesanan bisa kayak gini atau enggak? Jadi kita juga harus punya kayak bisnis account-nya WhatsApp itu untuk berkomunikasi sama calon pembeli kita nanti gitu. Oke. Jadi mungkin juga kita harus punya lebih dari satu chat messenger. Apa kayak sekarang kan ada juga tuh, ada WhatsApp, ada Telegram, ada macam-macam lah Ya, gitu benar. ya. Uh, Heeh, ada Line. Nah, kita tuh harus punya ya. yang mana sih? Heeh. Kalau yang intinya sih memang yang kita langsung kita biasanya kalau memang pengen terjun ke dunia digital marketing, kita nih harus riset dulu ya. Riset kayak kira-kira orang tuh lagi banyaknya di mana ya? Pada ngerumunnya tuh di mana gitu kan. Kalau misalkan memang ngerumunnya di WhatsApp, oke, berarti mau nggak mau kita harus banyak involve di WhatsApp gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin kita produk UMKM itu banyak laku di daerah Jepang atau daerah-daerah negara yang timur sana, yang di mana lebih banyak menggunakan Line. Nah, berarti mau nggak mau kita punya Line account gitu ya, dipaksain gitu kan. Oh, oke, ya Hmm, ya, tergantung pasar mana yang mau kita bidik ya. Tadi kalau kita mau ke ya, Cina, ya udah pakailah WeChat gitu kan. chat gitu kan. Jadi memang kita kadang-kadang kayak, aduh, gue cuma punyanya WhatsApp nih gitu yang kita punya. Nah, kita nggak boleh ngeliat dari sisi kita. Kita ngeliat customer yang kita mau target itu lebih banyak menggunakan aplikasi apa gitu. Kayak contohnya ada ini ya penjual usaha untuk sepatu remaja gitu. Kalau dia jualnya di Facebook itu nggak nyambung gitu, karena Facebook itu Hmm, apa, untuk orang-orang yang ibaratnya sudah tua gitu ya. udah mature ya, Ya mature. match itu pakainya Facebook, jarang pakai menggunakan TikTok gitu kan. TikTok Iya, tuh untuk iya, iya, anak-anak iya. yang di bawah 20-an atau kan mungkin ya yang anak-anak have fun gitu kan ya. Nah, itu baru kita nggak cocok berarti ngejual sepatu remaja itu di Facebook. Berarti kita harus masuk ke ranah TikTok. Biarpun yang jualnya mungkin udah tua atau mungkin kayak kita nih udah mature gitu kan ya. Ya kita harus bisa adaptasi untuk menggunakan aplikasi itu gitu. Oh, oke, jadi kayak emang kalau emang kita sasarannya ke anak muda ya mau nggak mau kita harus punya akun Hmm, TikTok ya, gitu. benar. Itu TikTok tuh sekarang malah justru 80% efektifnya, Mbak. Oh ya, untuk Hmm. yang pasarnya anak muda ya? Iya, jadi rata-rata kalau aku ini ya kayak aku riset ke e-commerce gitu atau marketplace gitu kan, rata-rata mereka langsung di komennya tuh comment section. Pasti kalau kita ke e-commerce itu langsung ngeliat comment section kan, rekomendasi gimana. Semuanya pada bilang ini gara-gara racun TikTok jadi aku kesini. Ini gara-gara racun TikTok aku kesini. Oh, Oke, so oke. rata-rata tuh racun TikTok itu tuh lagi hebring gitu, lagi Lagi booming, naik daun ya. Oke. lagi naik Jadi daun. mungkin kalau tadi apa target market kita memang yang mature, ya udah mau nggak mau kita harus mungkin promo boost di Facebook gitu ya. Iya, Tapi kalau untuk benar. tadi sepatu anak muda ya mau nggak mau kita harus buka TikTok Iya, account ya. TikTok gitu kan, pakai
TikTok Heeh, gitu. Jadi heeh, memang ini tuh kayak kita lebih ngikutin pasar kita itu lagi senangnya di mana gitu kan. Kalau heeh, memang heeh, mungkin kayak aku nggak nyaman menggunakan Facebook gitu ya, heeh, tapi heeh. target aku kebanyakan di sana. Mau nggak mau aku harus Iya, iya, iya. biasa kena adaptasi lagi kan untuk bisa Ya, membaur ya, sama ya, 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 aku. ya. Gitu. Benar, benar, benar. Setuju banget ya. Nah, Mm-mm. ini ada Marta Marcelina. Hai Marta, kalau mau tanya langsung aja Jadi di komen. kolom komen. Mm-mm. Nah, terus jadi apa mungkin itu tadi ya, kalau Herin tadi menekankan pentingnya punya Instagram gitu kan. Mm-mm. Karena memang Mm-mm. mungkin secara jumlah pemakai termasuk yang besar ya saat ini ya, Iya, kalau beneran. kalau Instagram. Instagram tuh kayak setiap orang pasti sekarang punya akun Instagram gitu. Jadi Hmm. memang Instagram tuh kayak lebih apa ya, yang paling efektifnya sekarang gitu. Karena nggak cuma untuk bisa memproduksi, untuk ini ya, untuk kita mempromosikan service kita lewat gambar, lewat visual, kita juga bisa memberikan informasi melalui caption dan juga ada fitur chatnya kan, yang dimana si customer juga bisa nanya di situ. Iya, ya Jadi all in DM ya, DM. one, heeh, gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk pengusaha UMKM kan ya semua sekarang resources-nya masih terbatas lah ya, gitu ya. Benar. Nah, itu berapa besar sih budget yang harus Mhm, dialokasikan gitu untuk misalnya ngiklan mhm. di sosial media, misalnya kita boost post kita di Instagram atau Facebook gitu ya, atau even like WhatsApp bisnis gitu kan. Mhm, mhm. Berapa besar sih alokasi budget yang harus kita siapkan gitu? Oke, sekarang ini banyak paket-paket dari platform-platform gitu ya, digital marketing yang menawarkan tuh paketnya tuh nggak terlalu mahal gitu ya. Malah ada yang start dari 50.000. Itu kayak Oh ya? contohnya kita ya 50.000. Ada platform itu di salah satu kayak dia tuh terbesar ya, media terbesar di Indonesia gitu ya, kayak dari yang koran dulu, sekarang dia punya jasa untuk digital marketing gitu. Nah, Hmm. itu dia start dari 50.000. Tapi ya 50.000 itu ya kita juga terbatas ya, kayak number of click. Kita kan ada kalau digital marketing itu ada istilah number of click-nya itu cuma 100 orang. Mhm, Dan mhm, bisa di view cuma sampai berapa orang kayak gitu ya, mhm, terbatas. mhm, Tapi mhm, at least orang-orang tahu gitu, oh ada produk ini muncul di www.ini news gitu mhm, misalkan mhm, gitu, atau di mana gitu. Nah, itu juga bisa itu kalau misalkan kita pengen coba-coba dulu gitu kan, pengen apa mhm, kayak ibaratnya cek ombak gitu ya dengan mhm, platform mhm. digital itu. Bisa dicari mungkin ya yang aku maksud sih teman-teman tahu yang depannya K belakangnya S gitu kan. Platform ini. Oh, oke. Itu kayak obvious banget ya. Itu tuh dia lagi Depannya K, belakangnya menggunakan S. itu. Oke. Nah, itu kalau memang kayak pengen ya kayak mungkin industri rumah tangga gitu ya, kepengen mempromosikan kue-kue lebarannya atau mungkin kayak karya-karyanya bisa pergi ke sana. Nah, tapi kalau memang kalian ingin lebih ya agak medium gitu ya, agak medium kayak teman-teman dan beberapa follower kalian tuh pada notice gitu kalau oh ini tuh ada sponsor gitu kan, sponsor advertisement gitu di Instagram. Itu start biasanya dari 1 juta itu sudah bisa kita. Oke, sejuta Mhm. satu bulan apa sejuta tergantung reach-nya. Misalnya kita mau berapa banyak reach gitu. Sejuta tuh ke Iya, berapa lama? biasanya cuman ya ini sih dia per hari ya. Biasanya kalau digital marketing itu kayak kita mau live-nya itu iklannya di tanggal berapa, nanti juga mungkin itu hitungannya reach. Jadi kayak reach-nya itu sampai berapa orang gitu kan dilihat. Nanti dia ada laporannya, ada berapa orang yang ngeklik sampai ke page-nya kita gitu nanti mereka ada gitu. Jadi kayak Iya sih ya. lebih dia ngasih tahu kan biasanya kita kan kalau misalkan ngupload di Instagram itu cuman terbatas pakai hashtag biar bisa nge-reach orang-orang banyak gitu Iya, ya. iya. Gitu. Nah, ini nih kayak ibaratnya dibantuin gitu loh kayak dikuar-kuarin sama mereka gitu. Boosting, ya, ya, ya. Sama Hmm. mungkin keuntungannya Hmm. kalau iklan boosting promo, aku pernah juga kan Hmm. kayak bayar 50.000 itu Hmm. bisa udah dapat sekitar 800 read gitu ya. Iya. Lumayan lah ya gitu. Jadi Hmm. emang iklan di digital tuh nggak harus mahal ya sebenarnya. Iya, bisa start dari yang murah dulu gitu kan. Dan memang ini tuh kayak ibaratnya kayak apa ya? Sales
virtualnya kita gitu, marketer virtualnya kita. Jadi Ya, kita ya. kayak misalkan kita fokus sama produksi misalkan sekarang ini. Kita nggak usah repot nih gimana caranya woro-woroin ke orangnya beli dong produk saya. Kita udah ada yang bantu lewat si digital ini yang mau bantu kita. Oh, oke. Gitu. Ya, 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 Mm-mm. ya, ya, ya. Jadi sebenarnya berapa besar budgetnya itu Mm-mm. ya tergantung ke apa Cuma alokasi dana kita ya ya kira-kira ya. Karena dana tapi kecil tadi Herlin bilang berapa? 50.000 ya? 50.000 itu bisa dapat Heeh, 100 klik gitu. heeh. Mm-mm. Oh 100 klik 50.000 dari yang tadi depannya Ya, K belakangnya S. iya, yang dari platform yang media terbesar di Indonesia ini gitu ya, Iya, yang iya, iya. bantu UMKM gitu. Oke. Nah, aku mau sapa-sapa lagi nih. Udah ada, oh ada Aldi. Halo Aldi. Selamat Lebaran sebentar lagi. Terus juga ada Gazal 2576. Hai, kalau mau tanya tentang bagaimana pentingnya digital marketing untuk UMKM, bisa langsung di chat di kolom komen. Terus, nah itu kan tadi ya, Herlin juga sempat bilang, sebenarnya sekarang kalau punya website itu is not apa ya, mandatory lah ya, beda sama Benar. dulu. Mm-mm. Sekarang ini kan juga kelihatannya trennya kalau nggak punya website mereka punya Linktree atau Bitly yang kayak gitu-gitu Nah, kan. Terus akun iya. sosial medianya di semua diintegrasiin di si Bitly Nah, atau Linktree itulah dan iya. semacamnya. Mm-mm. Mm-mm. Apa memang sekarang lebih efektif seperti itu gitu daripada website? Mhm. Kayaknya kalau Linktree itu kan kayak lebih ke ini ya, lebih personal gitu lah. Kita kayak bisa, oh mungkin di sini ada bagian-bagian sub-subnya gitu kalau Linktree. Misalkan kita lagi kepengen ke salon gitu ya, ke jasa kecantikan. Nah kita di Linktree itu bisa melihat, oh mungkin ini ada jasa kecantikan di Ubud. Misalkan salon Mirna gitu, Mirna Salon Ubud, Mirna Salon Kuta gitu kan. Nah itu jadi kita bisa lebih, oh berarti nanya langsung aja nih karena aku tinggal di Kuta, aku klik aja Mirna Salon Kuta kayak gitu. Jadi kayak lebih biar lebih niche gitu ya ibaratnya, lebih personal kita untuk menghubungi si customer service-nya gitu, benar informasinya gitu. Oh, karena bisa langsung tadi ya, langsung tadi kan Langsung. chat di Iya. apa link ke WhatsApp atau ininya dia Hmm. ya gitu, nomornya Iya. dia. Oke. Oke, terus sama satu lagi nih juga Iya. yang banyak mungkin dialami nih untuk pengusaha Ah, UMKM ya. mm, Jadi kadang-kadang kan tergiur juga nih untuk mm. menggunakan sosial media influencer, ya kan? Oke. Nah, Nah, cuman dari beberapa teman-teman seller itu mungkin ada juga punya pengalaman yang kurang mengenakan ya, gitu. mm, Jadi mungkin udah pakai sosial media influencer, udah mungkin mm, bayar juga gitu ya, tapi kok mm. ternyata postingannya tuh nggak sesuai yang diharapkan gitu. Jadi Oke. ya kan gitu. Jadi mungkin berharap tuh supaya postingannya tuh ya pasti kita berharap oh ya udah brand kita tuh disebut terus benar-benar di Iya. highlight di fotonya pasti gitu ya kalau di Instagram. Iya. Tapi ternyata Mm. nggak di highlight seperti itu gitu. Jadi efeknya kurang. Atau yang sialnya juga ada juga tuh seller UMKM yang dia udah minjemin gitu ya baju-bajunya untuk dipakai influencer bule gitu ya. Tapi ternyata Mm. terus baju-bajunya itu nggak dibalikin gitu loh, Lin, gitu. Oke. Dan Heeh. si influencer itu juga tidak Mm. apa namanya tidak padahal perjanjiannya kan bukan dikasih ya perjanjiannya dipinjemin gitu dan si Mm. influencer itu juga nggak bertanggung jawab kayak ini gue udah posting eh, Oke. brand lulus gitu kan mestinya kan dia harus ngasih tunjuk dong Dilaporkan gitu ya. kan Oke. laporan itu juga enggak gitu jadi sebenarnya perlu nggak sih buat UMKM pakai sosial media influencer gitu atau nanti aja gitu di fase mungkin sudah mau scale up gitu ke middle scale bisnis baru pakai influencer atau gimana gitu kalau misalnya emang harus pakai influencer gimana kita cara nyarinya benar-benar bisa pakai sosial media influencer yang nggak tipu-tipu gitu nah itu Oke. gimana. Iya, sekarang kan ibaratnya sosial apa kayak influencer itu kan ibaratnya kayak shortcutnya ya. Jadi selain si ads digital media itu, influencer itu adalah shortcutnya kita untuk ngeboost promosi kita gitu kan ya. Dan influencer itu tuh ada dua jenis, ada yang
apa sih minor influencer sama yang big influencer itu ya. Kalau minor itu yang mungkin di bawah followernya di bawah 10.000 gitu ya, di bawah Oh, sepuluh yang ini ribu. ya, nano sama micro. Ya, nano sama Iya. micro ya. Heeh, Nah, heeh. gitu. Nah, sekarang ini justru aku lihat kebanyakan pada milihnya yang micro influencer gitu kan. Jadi biarpun mereka Hmm. followersnya mungkin belum berkeke dan ada verified, tapi mereka tuh kayak lebih honest untuk menjelaskan sesuatu gitu. Dan mereka juga benar-benar dicoba dulu gitu kan ya. Dan itu juga engagement juga lebih bagus dengan menggunakan micro influencer. Bukannya aku nggak bilang kalau nano influencer itu jelek, enggak gitu. Tapi kan mungkin mereka banyak banget jobnya, mereka kan juga mungkin kontraknya banyak ya dengan big big brand. Jadi kalau mungkin mempromosikan kayak kita yang UMKM gitu ya, jadi mereka kayak agak tidak memprioritaskan dulu gitu, karena mungkin ada yang lebih big Hmm. banget kontraknya yang harus mereka kerjakan gitu kan ya. Jadi memang kalau untuk UMKM tuh kayak saran aku ya mungkin dari nano apa dari micro influencer itu, atau mungkin dari teman terdekat yang mungkin dia kayaknya followersnya banyak nih. Nah, itu kayaknya juga lebih Hmm. efektif tuh. Makanya sekarang ini Hmm. apalagi di sekarang kita lagi mau lebaran kan banyak yang kirim-kirim hampers nah. Ya, Kirim hampers ya. terus ada saling terima kasih gitu kan. Ya terima Ya, terus kasih. diposting, heeh. Nah, itu sebenarnya itu juga cara bagus juga untuk kita nge-boost apa namanya produk kita tanpa influencer gitu. Jadi memang Oh, sekarang ini oke. kita kayak lebih ngelihat dulu, oke, budget kita segini. Ini Hmm. efektifnya gimana ya kalau kita pakai big influencer gitu kan, resikonya apa gitu kan. Hmm. Kalau memang kita budgetnya juga lagi pas-pasan ya, kita jangan paksain juga untuk pergi ke nano influencer. Micro influencer tuh juga udah cukup gitu loh, udah cukup membantu kita gitu. Malah justru Hmm. lebih baik ke micro influencer yang mungkin yang masih kita bisa negosiasi gitu kan ya untuk Hmm. biayanya, tapi efektifnya itu lebih bagus gitu, lebih ngena gitu untuk produk kita gitu. Atau mungkin itu ya tadi ke teman-teman atau kolega kita yang mungkin Hmm, followernya udah cukup lumayan ya antara ya kan? 1.000 sampai 10.000 gitu ya. Ya mungkin ya Nah, udah kita kirimin sampel produk kita aja, tapi mereka udah terima kasih dan mau posting di media sosial mereka gitu ya. nah, dan juga lebih honest review gitu Mbak. Karena Hmm. kalau kita kan ada stigma nih kalau influencer ada dibayar sponsor, pasti di apa namanya? Jadi makanya bilangnya enak-enak aja gitu. Ada stigma kayak gitu kan. Nah, jadi daripada kita Oh, stigma ini cuma produk promo doang gitu kan. Jadi kita lebih baik menggunakan ya teman-teman kita itu tadi gitu kan yang memang bisa memberikan honest review gitu. Jadi si orang-orang yang lihat oh ini emang enak nih si misalkan si apa namanya Mirna juga udah pernah makan tuh kayaknya enak banget dari padahal kan itu sebenarnya Mbak Mira bukan influencer cuman mungkin ya mm-mm. memang temen yang memang seneng produk itu gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Hmm. Jadi kelihatannya lebih orang lebih percaya karena itu kayak lebih tulus gitu ya, lebih genuine Iya. gitu ya. Ya, Nggak kelihatan gitu. kayak ada ala-ala sponsor produk gitu, sponsor konten gitu Mm, sebenarnya. mm, mm, mm. Iya sih kalau top influencer juga ada rate-nya tuh kalau misalnya dia posting sama dia posting plus jawab-jawab komen itu jawab-jawab Iya. komen belum tentu masuk SOW-nya apa Hmm. scope of work lingkup kerjanya dia bisa jadi dia minta Benar, benar. tambahan duit lagi gitu kan. Benar, benar. Ada malah kitanya nggak nge-reach si target yang kita mau untuk ngeluarin biaya influencer, malah yang ada ya kita malah rugi bandar ya, berarti kayak gitu ya. Gitu. Mm-mm, 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 mm-mm. Oke, jadi memang gak apa-apa pakai influencer, tapi kalau bisa memang yang itu tadi ya micro ya, gitu. Micro. Mungkin beberapa kalau bisa teman-teman kita juga, jadi emang juga lebih tulus gitu ya untuk posting Betul. di media sosialnya. Nah, sama ini Mbak Mena tambahan. Kita harus Mm-mm. ngeliat nih karakteristik si influencer tersebut sama produk kita gitu. Ini menunjukkan the present branding kita nggak gitu. Kayak misalkan kita mungkin kepengen menjual daster gitu kan ya. Kalau kita daftar itu kita endorse ke orang yang sering bekerja kantoran kan nggak nyambung gitu ya karena dia kebanyakan di kantoran gitu kan ya Oh, wanita oke, ya, ya, ya. karyawan. Nah mungkin kalau kita endorse itu ke ibu-ibu rumah tangga gitu kan itu Mm-mm. mungkin lebih bagus kan mereka yang banyak melakukan aktivitas di rumah suka 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 menggunakan baju yang nyaman gitu kan ya jadi kita memang harus
ngelihat dulu karakteristiknya itu kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai brand kita tuh jadi rusak karena salah di endorse ke orang yang bukan sama gitu karakteristiknya gitu. Oh, oke. Jadi kita jangan tergiur dengan, wih, dia punya 200.000 follower. Tapi kita harus Ah, lihat iya. dulu ya, 200.000 follower itu kira-kira cocok nggak dengan karakter brand kita gitu ya, dengan Nah, target ini market kayak kita ya. gimana dia gitu. Mm-mm. Iya, iya, iya. Mendingan yang followernya lebih sedikit tapi sesuai dengan karakter dari produk kita gitu ya, Benar, brand kita ya. ya. Jadi yang benar-benar kayak, ih, ini dia nih influencer ini tuh kayak gue bang, produk brand gue banget gitu, ibaratnya kayak Mm, gitu. mm, mm, Mm-mm. mm, mm. Jadi jangan asal main tergiur. Oh, nih followernya banyak banget gitu. Udah gitu ya. Nah, tapi Iya, iya. karakteristik nggak sama gitu kan akhirnya nggak nyambung jadi kayak orang ngeliatnya jadi kayak oh dia mah cuma promosi doang nih kayak ada yang endorse gitu. Nah Oh, kan dia pasti dibayar sakitnya nih gitu ya. bayar gitu kan. Karena sakitnya gini kita mungkin mengharapkan dia bisa ngepost di feed atau cuma di story doang bang lewat kan jadinya kan kayak Iya. aduh Karena males kita rate-nya beda, Herlin, antara di males stories. kita. Iya gitu. Jadi memang oke gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang juga soalnya kadang-kadang suka ada yang bukan influencer yang tier yang atas juga dia melakukan yang kayak gitu kan. Jadi kayak produk itu kayak "Ya udah di storyin aja lah biar cepet kayak gitu. Iya, mungkin karena dia juga sebenarnya nggak suka-suka banget gitu sama produk kita gitu kan. Cuman karena oke deh karena dibayar gitu kan, mau nggak mau gitu ya. Jadi juga Hmm, kelihatan di iya, postingannya nggak tulus. Heeh. benar gitu. Jadi memang kayak influencer itu kayak ibaratnya wajib tapi nggak wajib juga gitu. Ibaratnya ya di tengah-tengah sih Mbak gitu. Oke. Ah, Kira-kira nih porsi hmm, untuk kita pakai influencer hmm, sama kita juga tadi ya iklan di digital misalnya yang tadi boosting post di Instagram hmm. atau di Facebook, enaknya tuh berapa persen sih gitu? Atau tiap produk atau tiap brand gitu kategorinya tuh beda, beda. Gimana? Nah, jadi memang sesuai kalau misalkan apa digital marketing itu ada campaign ya. Jadi jangan dua-duanya gitu. Kalau bisa memang kalau lagi campaignnya hari ini lagi Lebaran, kepengennya untuk baju-baju Lebaran kita coba untuk endorse ke influencer gitu kan. Tapi kalau memang normal aja karena kita baru keluarin koleksi baru ya dengan model-model seadanya dengan apa postingan di feed kita aja gitu kan normal aja dengan bantuan boost apa ads juga udah cukup gitu. Oke, oke. Jadi itu lagi ya, balik lagi tadi ke Hmm. eh, sebenarnya goal kita tuh apa gitu ya, tujuan kita Iya, tuh apa. goalnya apa gitu. Emang kadang kadang tuh kayak, aduh ribet juga ya digital marketing itu kita harus nyiapin strateginya, kita harus pakai tools yang kayak gimana gitu kan. Makanya Belum sekarang mikirin mau ngomong apa, itu juga iya PR ngomong loh. ini kayak gimana. Nah, kadang-kadang juga buat suka pusing kepala gitu kan ya. Nah, makanya sekarang ini aku lihat banyak juga vendor-vendor yang menawarkan jasa itu. Jadi kayak kita sebagai owner gitu ya, kita nggak usah perlu sakit kepala gitu memikirkan strategi apa, desain kayak gimana yang harus kita lakukan gitu kan. Ya memang ada Iya. aplikasi yang bisa kita buat sendiri desain kita ya. Cuma kan itu juga text time mungkin untuk kita yang lebih fokus kepada ini gitu kan kepada produksi gitu kan ya. Nah kita bisa Iya. minta bantuan vendor yang sekarang ini banyak banget yang dia itu kayak bantuin kita dari sisi fitnya, dibagusin kayak gimana, desainnya, caption yang bagus gitu kan. Dan harga juga nggak mahal-mahal biasanya mereka tuh per kontraknya. Iya, biasanya udah paketan gitu ya, misalnya 10 kali Hmm. post sama foto atau apa gitu ya, Mhm, biasanya. gitu. Iya, iya, Jadi, iya. kalau aku rekomendasinya untuk UMKM karena ini memang aku juga pernah bekerja sama dengan brand ini namanya Splatter, _ID itu kalian bisa ke sana. Letternya bisa di eja nggak, Lin? Letter gimana? Oke, SPLATTER. oke ini aku mencoba mencari apa, menulis di sini. Oke, oke, Jadi oke. teman-teman jadi Iya, teman-teman iya, bisa, apa namanya, bisa bisa ini kepo-kepo. iya. Nah, sambil Herlin lagi coba menulis, ini ada yang komentar juga dari Shiva Nandar. Hai, Shiva. Halo, Dia bilang, Siva. bisa juga promote ke akun
IG, motivasi, gosip, atau yang sejenisnya. Lumayan juga feedbacknya. Setidaknya produk kita lebih banyak diketahui orang. Jadi at Mm-mm. least dapat awareness gitu ya dari akun IG yang tadi motivasi, gosip, atau yang sejenisnya gitu. Mm-mm. Dia pernah coba juga gitu. Saya sambil Kalau ini halo-halo ya ke sekarang tuh lagi ya yang namanya katanya akun-akun kayak misalkan Overheard Beauty gitu kan. Halo, jadi saya suka sama Overheard ya. Heeh. atau mungkin kayak akun-akun ya itu ada motivasi tadi ya. Sekarang mereka juga udah open sama yang namanya ini endorsement gitu kan. Jadi mungkin dikaitkan sama quotes-quotesnya sama produk kita. Gitu. Oke. Nah, aku sebelumnya Hmm. sapa-sapa dulu nih. Oh, dari Malaysia nih kayak temennya Herlin nih, DKX LFK. Saya suka ya nyebutnya, Oh, terima dia kasih. juga dia juga owner UMKM juga, tapi di Malaysia itu untuk topoki namanya, topoki ini apa namanya? Oh, oke. Topoki. Gitu. Dia Mungkin, dari ngerjain sendiri sampai sekarang punya agen di mana-mana di seluruh Malaysia gitu. wah. Oh, boleh Karena juga nih bagi-bagi ilmu buat ya, para pengusaha UMKM Bali ya, biar bisa iya gitu juga, benar. gitu ya. Mm-mm. Sekarang udah punya cabang di mana-mana gitu. Hebat, hebat. Terus ini Mm. ada juga Biba Nabila. Hai Biba, gitu. Thank you udah Gimana joining. kalau mm, Terus ada Dalam Anglir, dan Dalam Anglir ini salah satu seller yang tergabung di Bali in Your Hands. Makanan-makanan berempah-rempah ya. wah, yang Lalu Bali. ada juga ini susah nyebutnya, Kiwit. With Kiwit. Ya, thank you Ya. udah join juga. Ada Villa AA Moda. Thank you udah join juga Villa AA Moda. Nah, oh ada juga nih Amelinda Janu. Thank you udah join. Nah, mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya seputar atau mau sharing pengalamannya gitu ya, udah pernah mungkin memakai strategi digital marketing apa atau pakai platform apa, terus mungkin apa sukses learning-nya apa, success story-nya, atau mungkin malah ada kendala ya, kayak tadi kan ada juga seller yang coba pakai influencer, ditipu-tipu, malah bajunya Ya. di diambil sama model-model influencer bule itu, gitu ya. Gitu. Iya, kalau kalau di Bali itu kan memang banyak banget model-model bule ya. Jadi memang kita promosiin baju-bajunya itu memang ke bule-bule gitu kan. Jadi bisa ya ibaratnya hopefully bisa go internasional gitu kan. Cuman itu kalau aku memang sarannya sih lebih baik menggunakan influencer Indonesia mungkin ada di Bali gitu kan. Jadi kita lebih memperkenalkan orang-orang kita gitu. Iya sih ada di mix sama influencer bule, cuman mungkin modelnya atau mungkin satu dua aja. Jadi kita jangan sampai kehilangan jati diri kita gitu. Jati diri kita ini produk Indonesia ya, berarti kita promosi dengan menggunakan model Indonesia juga gitu. Biar lebih Ya, kelihatan unik atau gitu. benar-benar, atau mungkin itu ya kalau misalnya kita emang pakai influencer bule, jadi benar-benar kita harus cek apakah followernya dia itu sesuai dengan karakter brand kita, kayak gitu kan. Nah, Kayak yang targetnya jadi, ya. orang-orang bakal beli daster itu enggak, misalnya kita kayak Uh, Bali gitu kan. Beli-beli uh, ya pakai daster Bali gitu kan. Atau mungkin lihat cara dia berinteraksi juga nggak sih? Misalnya kan kita bisa tahu nih ada influencer yang emang kalau ada yang komen terus dia jawab-jawabin gitu kan. Maksudnya dia langsung komentar gitu kan, appreciate banget. Tapi ada juga kan ya udah yang diam aja gitu. Itu perlu kita lihat juga ya. Nah, jadi memang sebelum kita menggunakan influencer itu kita ada baik kepo-kepo dulu. Tapi kepo dalam hal baik ya kepo kayak dia ini gimana image-nya. Lalu dia tuh gimana interaksi sama followersnya. Followersnya itu rata-rata tuh orang mana kayak gitu kan. Itu kita wajib juga untuk cek. Nah, sekarang untuk ngecek itu gampang. Banyak banget aplikasi dan website yang kita bisa ngecek apakah ini followersnya asli atau enggak gitu. Itu dari mana sih? Kasih tips dong, Lin. Jadi Kita biasanya ngeceknya dari kalau mana? saking banyaknya gitu ya, kalau aku biasanya ngelihatnya sih ada yang namanya kita kayak Instagram tracking gitu ya. Kita bisa googling aja namanya Instagram tracking atau enggak Instagram fake or false gitu. Nanti di sana ada kayak pilihannya, tinggal masukin nama akunnya, nanti mereka akan langsung kasih data kita, oh ini 80% followersnya asli. Atau enggak nanti dia kasih tahu cuma 20% palsu.
bahwa ini ternyata Pak, iya kan ada juga yang mereka beli Mm-mm. followers ya, itu bisa ketahuan ya. Bener. Jadi oh ini cuman Mm. bots doang nih gitu ya. Gitu. Jadi memang, nah biasanya yang kalau misalkan mungkin kita tadi sama vendor-vendor itu mereka akan bantu kita dalam sisi itu juga gitu kan. Kira-kira siapa kompetitornya kita. Terus nanti kita tuh kira-kira yang bagus tuh yang mana tuh mereka juga bisa ngebantu. Tapi kalau memang kita mungkin belum punya budget ke arah sana, itu ada baiknya kita mungkin ya belajar untuk mencoba mengkepo gitu kan, belajar mengkepo dari Google gitu. Kayak misalkan sekadar nama aja gitu ya, nama si influencer ini gitu kan tuh Iya, biasanya iya. sekarang ini kayak kita googling nama aja tuh udah langsung keluar gitu kan. Keluar semua, benar benar benar. Dari kita zaman dulu tuh keluar gimana image-nya tuh keluar. Lalu juga dengan kita juga mungkin ngelihat tag-nya doang aja kita bisa tahu oh brand-brand apa yang sudah bekerja sama sama dia gitu. Oke. Tadi apa, Instagram, checking ya, nama ininya? Instagram Talking namanya. Aku Instagram sambil check ngeliat lagi, apa sambil Instagram check? karena Eh, banyak banget sekarang Mbak gitu. heeh Mm-mm. heeh. Ini kalau yang tadi dirimu tulis nih @splatter_id ini apa nih? Iya, jadi itu adalah vendor yang tadi aku bilang lagi yang bisa Mhm membantu UMKM untuk bisa mhm. ini ya, membantu mempromosikan atau membuat campaign di sosial medianya gitu. Kan biasanya Mmm, kan kita kan butuh desain yang bagus gitu kan untuk sosial media kan mhm. foto-fotonya, produknya harus bagaimana gitu kan. Nah, kalau kita ngelakuin sendiri ya mungkin kita lebih puas ya. Cuma kita kan waktunya kapan gitu kan ya, karena kita Iya fokus iya. kan fokus sama si Produksi produksi. iya, heeh, bener bener bener. Yang masing-masing kita. Jadi lebih baik kalau memang marketing itu kalau memang ada vendor yang membantu, kayaknya lebih Mhm bagus. Kayak it's time for us to keluar dari comfort zone. Karena kita mhm nggak bisa juga jualan dengan apa dengan cara organik gitu kan kayak tawarin beli dong barang gue itu sekarang udah nggak bisa gitu kan persaingan udah banyak orang-orang udah banyak yang melek bisnis persaingan iya, makin banyak jadi kita harus berani untuk ngambil resiko itu gitu. Ya itulah ya mmm, suka dukanya menjadi pengusaha ya. Dapat duit bukannya kita untuk belanjain ke kita barang-barang putar lagi ya. kita putar lagi untuk grow the business. Ya itulah Iya menjadi tantangan iya. menjadi entrepreneur gitu. Betul Mm-mm. betul. Ah, biasanya kalau tadi ya, kita pakai vendor tadi ya, kayak, yang Mm-mm. membantu kita lah untuk digital Mm-mm. marketing gitu ya, kayak yang tadi Mm-mm. kamu rekomendasiin itu, Mm-mm. berapa sih budget minimum yang harus disiapkan gitu, kira-kira? Apakah 5 juta kah gitu? Apa Oh 10 enggak. juta kah? Berapa tuh Nah, biasanya? itu sebenarnya dengan kita modal 1,5 juta itu kita udah bisa melakukan campaign, udah bisa Satu setengah dapat juta? 1,5 juta aja Oke. kita sudah bisa melakukan campaign dan mempunyai feed yang profesional layaknya feed bagus-bagus tuh yang artistik apa Mhm artistik kalau misalkan kita ngelihat kafe atau kita ngelihat mhm Instagram fashion gitu ya. mhm Nah itu mhm kan gitu. Nah itu memang sekarang ini makanya dengan melek digital itu banyak vendor-vendor yang kayak, aduh gue kayaknya mau ngebantu ini nih ngebantu apa namanya teman-teman UMKM gitu kan karena mungkin mereka keterbatasan budget untuk itu jadi mereka lebih fokus ke sana gitu. mhm mhm. Nah, itu biasanya si Lin, berapa lama sih, efek Hmm. yang dirasakan ya, dampak yang dirasakan, karena begitu Hmm. kita akhirnya memutuskan, "Oke deh, kita, Hmm. bener-bener akan," karena sekarang pandemi semua pakai, platform digital, kita Nah, fokus deh memasarkan, dengan, digital marketing gitu ya, dengan tadi hmm. ya, pakai sosial media influencer lah, terus, boosting post, terus atau mungkin pakai vendor biar apa ya, tone and style mungkin Instagram produk kita benar-benar kita rubah total gitu ya biar kelihatan lebih Hmm. cantik gitu ya. Itu Nah, biasanya dampaknya tuh bisa dirasakan gitu ya ke penjualan kita atau at least ke awareness orang terhadap produk kita tuh berapa lama sih gitu? Harus nunggu 3 bulan dulu kah gitu atau seberapa cepat? Karena kan kita kalau pengusaha pasti mikir, aduh ini kita keluar duit segini kira-kira bakal balik modalnya kapan ya kita sih mikirnya gitu kan. Nah itu tuh berapa lama gitu kira-kira kita harus oke. menunggu dampaknya? Oke. Yang namanya proses digital marketing itu akan ada prosesnya gitu kan. Nah, kalau untuk digital marketing itu minimal itu 3 bulan. Minimal ini sabar ya ibu-ibu, bapak-bapak. Oh 3 bulan ya? Karena kenapa 3 bulan gitu Oke. kan? Karena kita
di bulan pertama itu ada yang namanya awareness. Awareness itu adalah kita menciptakan kayak orang tuh biar aware sama brand kita gitu kan. Oh ini loh ada brand, misalkan namanya brandnya Bali stiker gitu kan ya. Nah itu kita menciptakan itu dulu, kita kayak ngebuat audiensnya dulu gitu kan. Nah baru nanti di bulan kedua itu adalah lebih kita tuh kayak melihat gitu kan, ini engagementnya reach-nya kemana gitu kan ya, siapa aja target yang memang bener-bener kayak ibaratnya kayak circle-nya kita tuh yang mana aja sih targetnya gitu. Nah baru kalau yang di bulan ketiga itu adalah mulai ke conversion, orang udah mulai mau membeli produk kita gitu karena bisa tertarik untuk membeli produk kita dengan dari si digital marketing itu. Jadi memang ada stepnya gitu, ada ya maksimal 3 bulan. Biasanya ada yang lebih cepat gitu ya, mungkin karena memang ini adalah produk yang mungkin orang nggak pernah temuin, tapi tiba-tiba dengan ada yang digital marketing itu orang jadi tahu dalam waktu sebulan aja mereka udah sampai ke conversion yang bisa sampai orang tuh sampai berani untuk bayar gitu. Jadi memang ini maksimal tuh 3 bulan gitu efektifnya gitu. Jadi tergantung keunikan produk kita juga ya, gitu. Tapi Nah, maksimal 3 bulan. 3 bulan kayak aku mungkin sharing aja, kayak aku sekarang lagi ngejalanin si apps untuk digital attendance gitu ya, GoFace ini. GoFace ini kan baru masuk Indonesia itu tahun lalu gitu. Nah itu adalah agak kerja keras nih dengan di situasi pandemi ini kita itu untuk melakukan memperkenalkan produk kita gitu kan, karena nggak bisa kayak zaman dulu yang kalau ada event kita bisa perkenalin ke orang-orang, kita bisa door to door untuk kasih demo gitu kan. Akhirnya kita lebih menggunakan si platform digital ini, dan ternyata surprise-nya itu waktu itu dengan aku cuman mempromosikan sekali, nggak tahu banyak feedback, tidak banyak yang ngontak aku gitu. Ternyata oh mbak saya baru tahu ada aplikasi ini saya pengen tahu gitu kan. Jadi memang kita we never know gitu kalau kita nggak coba dulu gitu kan dengan sistem digital ini. Berarti kan, dan ternyata tuh tapi surprise-nya yang datang tuh bukan dari Jakarta. Aku targetnya Jakarta. Nggak tahu ya datang tuh dari Bali, malah dari Sumatera gitu kan. Oh, Nah, itulah oke. keuntungannya kita menggunakan digital marketing. Jadi kita itu customer yang mungkin mencari kita, jadi menemukan kita. Ya berarti kayak jodoh. Kita Iya, mungkin iya, nggak iya, pernah iya, tahu, iya. ternyata ada yang suka sama kita, ternyata sukanya itu dari orang jauh gitu kan, karena kita promosiin gitu. Jadi Hmm, sebenarnya dengan digital marketing itu memperbesar potensi pasar juga ya, gitu. Kayak tadi benar, ya. Dan harus iya, dicoba gitu, dan itu tadi coba. Herlin bilang maksimal 3 bulan. Jadi ya jangan berharap misalnya kita udah boosting nih terus setiap hari gitu ya di Instagram atau di Facebook. Terus saya minggu depan udah banyak nih yang apa beli produk kita ya. Harapannya aslinya tuh kayak di depan udah langsung banyak yang beli lah, ada 10 gitu, enggak gitu tuh, kita harus berprosesnya itu gitu kan. Paling enggak kita tuh sudah memperkenalkan dulu produk kita, karena kan kalau nggak kenal kan nggak sayang gitu kan. Orang nggak akan pernah tahu kalau memang produk kita tuh sebagus itu kalau nggak kita memang mencoba memperkenalkan gitu. Jadi memang harus ada tadi ya, at least ada alokasi dana untuk budget digital marketing at least 3 bulan ya, karena tadi kan maksimal ya 3 bulan ya. Mudah-mudahan kita emang dalam 3 bulan itu emang sudah dapat feedback, awareness, atau orang nanya, atau emang udah beli malah ya. Itu. Setidaknya orang sudah, kita udah reach ke orang-orang dulu gitu kan. Oh ini nih ada produk kita yang baru di pasaran gitu kan, yang ini mungkin asli dari Bali gitu kan produk ini gitu, yang aku mungkin juga sebagai yang tinggal di Jakarta misalkan nggak pernah tahu nih di Bali ada daster yang segini fashionable-nya gitu, yang bisa dipakai untuk keluar-keluar gitu kan. Ya karena kita mungkin ya selama ini taunya kalau cuma datang ke Bali aja toko itu gitu. Oke, ya, ya. Nah, ini aku mau sapa-sapa lagi. Ada Cici Huy, ada Ella, Claudi, ALG. Kelasnya, Ada Meidi. Nah, ini juga baru nih, dia punya teman rangkul ya. Teman rangkul apa teman kumpul? Satu brand baru. Terus ada, ya tadi Amelinda Janu. Nah, buat yang mau nanya-nanya, bisa langsung di kolom komen ya, untuk menanyakan mengenai seberapa penting tadi digital marketing untuk UMKM ya. Gitu. iya. Nah, ini balik lagi Lin ke influencer ya, karena kan itu tadi lagi trending juga nih gitu untuk UMKM pakai influencer.
sebenarnya ada nggak sih Hmm. benchmark benchmark rate card gitu ya? Untuk kalau tadi kan dirimu mendingan pakai micro influencer gitu kan yang Bisa. karena engagementnya biasanya lebih baik gitu dan lebih Hmm. tulus lah postingannya. Hmm. Ada nggak sih buat pengusaha UMKM nih tahu biasanya emang Hmm. benchmarknya rate card-nya berapa sih misalnya untuk yang oke, satu orang influencer followernya 10.000 gitu. Hmm. Berapa sih yang harus kita kasih untuk dia posting? Itu ada rate card-nya di mana gitu kita bisa eh, bisa tahu oh ini dia kemahalan atau apa gitu. Kita tahu benchmark-nya itu dari mana? Nah, jadi memang biasanya memang yang tadi di Instagram tracking tadi itu kita juga bisa tahu kalau eh, normalnya itu tuh influencer dengan followers segini tuh biasanya harganya berapa gitu kan ya. Biasanya kita sih lebih ke ini ya nanya ke sesama sesama pengusaha yang sudah menggunakan jasa influencer gitu kan. Jadi kita bisa benchmark dari situ gitu. Memang soalnya kan beda-beda ada yang mungkin yang influencer dia mungkin nggak bukan tinggal di Jakarta, mungkin tinggalnya di Bandung atau di mana, tapi followersnya tuh 5.000 lebih, 7.000 lebih, tapi dia itu rate card-nya lebih murah daripada followers yang sama, tapi dia di Jakarta tinggalnya gitu. Jadi memang tergantung si influencer itu sendiri. Mungkin kayak orangnya memang, ah nggak apa-apa lah sebayarnya aja gitu kan. Ah nggak apa-apa deh yang penting aku dapat produknya gitu kan. Bayarannya terserah berapa. Nah jadi memang belum ada yang kayak dipatok gitu sih Mbak gitu kan. Tapi rata-rata influencer pun ada yang bisa dia dibayar cuma mungkin below below 1.5 gitu kan ya, itu juga ada gitu kan. Memang tergantung dianya di mana daerahnya dan memang dia tuh memang tipenya tuh yang kayak gimana gitu. Oke. Tapi tadi Hmm. bisa salah satu cara untuk Hmm. ngecek harganya itu Hmm. benchmarknya tolak ukurnya tadi bisa di Instagram checking ya, Instagram Ya, checking ya. checking itu atau kan mungkin kita nanya sama teman-teman kita yang tonton sama pengusaha yang sudah pernah menggunakan jasa influencer tuh kira-kira berapa sih, jadi kita bisa ngeliat kan rate card-nya dia tuh berapa gitu kan. Karena mungkin bisa jadi ini ya si influencer yang mungkin eh, teman sesama pengusaha kita udah pakai ya mungkin dia sudah naik daun gitu kan, beberapa Hmm, bulan kemudian mungkin rate card-nya jadi beda lagi gitu. hmm, 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 Tapi memang hmm. kalau mau menggunakan jasa itu memang kita harus siap ya, paling enggak ibaratnya kayak apa ya, semanusiawinya lah kita bayar, nggak mungkin kita bayar dia 500.000 gitu kan, kasihan banget gitu kan, karena kan Ya, dia ya, pun ya. juga import dengan foto di luar, dia juga Heeh. import juga foto produk kita dengan lighting yang bagus gitu kan, jadi dengan make upnya dia gitu kan, jadi kayak ibaratnya lebih ke appreciate appreciate aja gitu, jangan sampai Sebenarnya di bawah banget kita, gitu. Mm-mm. sebenarnya kita bisa nggak sih sebagai Mm-mm. ini ya pengusaha yang terus Mhm. yang hire si influencer ini gitu ya, Mhm. eh, bisa nggak sebenarnya kita mendirect gitu, bisa nggak Mhm. direct sih, lebih kayak mungkin minta tolong kali ya bahasa nice-nya Mhm. gitu. Tolong dong kalau postingin barang saya nih gitu ya, Mhm. baju piyama saya nih, tolong dong kalau bisa postingannya mention bla 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 atau kalau bisa Ya. fotonya tuh aku pengennya tuh kayak misalnya kita tunjukin, aku tuh pengen fotonya Mhm. kayak media ini nih, lu pakai piyamanya Mhm. sambil begini gitu. Mhm. Boleh nggak sih, kita punya hak nggak sih sebagai orang, sebagai pengusaha UMKM yang Oh, meng-hire si influencer ini, mhm. punya hak nggak kita? Punya banget gitu kan, karena kan ini produk kita. Mereka ini ibaratnya dibayar sama kita dan merepresent produk kita. Jadi kita juga punya ada terms and conditions-nya gitu. Kayak ibaratnya hitam di atas putihnya. Kita akan kasih kamu fee segini dengan barang kita kasih produk kita, tapi dengan term of condition nanti kamu harus mention uh, yang namanya produk kita ini nanti ada ingredients ini gitu misalkan, terus dipasarkan di ini ada ketentuan, ada poin-poinnya gitu. Nah makanya kan suka ada ini ya, aplikasi namanya sebut nggak ya, sebut aja nih untuk teman-teman Sebut aja UMKM. nggak apa di Namanya pengetahuan. ya, namanya Party Post. Party Post Apa? itu adalah Happy post. Party Post. Oke. Nah, Happy post. cari di Google Play namanya aplikasi Party Post. Nah, Party Post itu tuh kita bisa mempromosikan barang kita dengan bantuan talent-talent. Talent-talentnya itu bersedia dibayar kayak dia per post satu feed aja bisa dibayar 100.000 atau 50.000 Oh ya? gitu kan. Oh, Iya. oke. Tapi
and conditionnya di situ. Jadi mereka akan dibayar 100.000 itu, tapi mereka harus post di feed-nya mereka dengan poin-poin yang seperti ini gitu kan ya. Dan kita juga bisa mencantumkan kita mencari si influencer atau mungkin si promotornya itu dengan minimal followers misalkan 2.000 gitu misalnya. Jadi Dan kalau tidak bisa gitu. Karena akun oh tidak digembok gitu. tidak ya Terus tidak private. Ya, kita bisa dapat bantuan untuk mempromosikan produk kita, juga kita membantu orang yang mungkin sedang mencari part time job atau freelance job untuk tadi itu produk endorse produk. Oke. Berarti kalau misalnya kita pakai influencer, sebisa mungkin kita ada terms and condition yang detail ya, jadi biar jangan sampai mereka salah mempromosikan produk kita gitu di postingannya. Jadi kita tulis aja kalau bisa tadi ya keunggulan produk kita A, B, C terdiri dari apa yang mau di highlight. Terus ya kita kasih tahu aja, misalnya oke, kalau lu mau foto-foto pakai produk kita, kalau kamu mau foto-foto pakai produk kita, don'ts-nya misalnya apa gitu, jangan misalnya baju piyamanya jangan dilinting gitu, ya kan, ininya gitu kan. Harus satu bulan gitu kan, karena memang kan mereka kan juga harus dikasih pengetahuan itu juga kan, kita kan ibaratnya kan yang tahu produk itu kan kita, dan kita meminta orang untuk mempromosikan, kita juga harus kasih arahan dan instruksi juga gitu, karena juga mereka mungkin juga kalau disuruh posting-postingan juga mereka no clue nih, ini gimana ya caranya, akhirnya mereka sesuai dengan yang mereka tahu aja gitu kan, akhirnya jadinya tidak sesuai dan malah bentrok sama yang ekspektasi kita gitu. Jadi memang sebagai owner yang kita menggunakan jasa influencer itu ya kita juga harus kasih direction juga. Oke. Thank you banget, Lin. Ini udah banyak berbagi nih buat para seller Bali in Your Hands. Termasuk tadi udah ada beberapa ya, udah ada aplikasi-aplikasi yang Herlin juga mention untuk tadi kita cek influencer lah, cek rate-nya mereka lah, gitu kan. Juga tadi mungkin vendor yang bisa bantu kita untuk digital marketing ya dengan biaya terjangkau, maupun tadi dari media yang depannya K dan belakangnya S untuk kita bisa promosi cuma 50.000 ya. 50.000 gitu kan. Jadi memang sekarang ini banyak banget media-media yang di TV-TV pun juga mereka tuh kayak menawarkan jasa untuk membantu UMKM gitu kan. Karena kan memang ini juga konsepnya presiden kita ya, untuk dalam kondisi kayak gini kita harus bangkitin ekonomi kita gitu kan, dengan itu tadi mendukung si UMKM itu gitu kan, dan mengurangi impor gitu kan ya, karena kalau enggak ya kapan lagi gitu kan, nanti kalau enggak bisnis di kita mati semua kalau itu kan, dengan situasi kayak gini kita nggak bisa kemana-mana dan pergerakan kita dibatasi. Iya, jadi jangan lupa ya, kita harus sebagai kewajiban kita sama bangsa lah support lokal brand ya. Support lokal produk gitu. Lagian juga lokal brand itu enggak jelek-jelek kok. Sekarang ini kualitasnya bagus-bagus banget gitu kan. Malah justru aku bangga gitu kalau misalkan aku bawa barang lokal terus dilihat sama orang-orang asing gitu. Karena aku banyak involve sama orang-orang asing kan. Jadi kalau mereka ngeliat di mana di Indonesia dong gitu. Jadi kayaknya lebih ada kebanggaan sendiri aku merepresent barang dari negara aku sendiri gitu. Iya, benar, itu harus jadi satu kebanggaan ya gitu. Oke, thank you banget Lin udah jadi narasumber digital marketing one-on-one untuk UMKM. Selamat berbuka puasa sebentar lagi untuk Herlin. Iya, selamat berbuka puasa untuk teman-teman semuanya. Semoga hari ini ngabuburitnya bermanfaat. Dan minal aidin wal faizin sebentar lagi. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin, semoga dilancarkan semuanya. Sampai kita beberapa jam lagi buka puasa, dan semoga kita juga semakin maju nih ya usaha-usahanya untuk para entrepreneur, khususnya di Bali. Di Bali ya, supaya hashtag Bali kembali. Oke. Thank you banget Lin, sampai jumpa lagi. Bye, terima kasih semuanya.